Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran untuk mata pelajaran layanan komputasi awan kelas 11 SIJA. Untuk pertemuan pertama di semester 2 ini, saya akan menyampaikan materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan di semester 1 mengenai SQL. Kalau misal di pertemuan terakhir itu yang video saya buat itu kan menjelaskan dasar-dasar dari SQL ya, mulai dari pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya, dan juga kelebihan sama kekurangannya. Kemudian di pertemuan ini, di pertemuan di awal semester 2 ini, saya akan melanjutkan untuk materi yang sudah saya sampaikan terkait dengan SQL, yaitu mengenai komponen-komponen pada SQL. Jadi bahasa SQL itu ada beberapa jenis sintaknya, ada beberapa jenis kodenya. Di sini akan saya sampaikan mengenai komponen-komponen atau kode-kode yang ada pada SQL itu sendiri. Kita langsung saja. Di bahasa pemrograman SQL itu sendiri atau MySQL itu ada 3 subperintah, subkode. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language, kemudian ada DML atau Data Manipulation Language, dan yang terakhir ada Data Control Language. Ada 3, dimana masing-masing subkode ini itu terdiri dari beberapa kode. Yang pertama untuk DDL sendiri itu ada 3 kode. Yang pertama ada create, sintak create atau kode create, kemudian drop, sama yang terakhir ada alter. Kemudian yang di Data Manipulation Language itu ada 4 kode. Yang pertama ada select, yang kedua ada insert, yang ketiga ada update, dan yang keempat ada delete. Kemudian yang untuk Data Control Language ada 2 jenis kode. Yang pertama ada grant, yang terakhir ada revoke. Oke, secara lebih lengkap akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai Data Definition Language secara dasarnya terlebih dahulu. Dari masing-masing ketiga subkode pada SQL atau MySQL itu, DDL, DML, DCL itu ada fungsinya masing-masing, dimana untuk DDL itu sendiri berfungsi untuk mendefinisikan atau juga mengelola atau membuat struktur kerangka dari database itu sendiri, mengelola struktur kerangka pada database dan juga tabel, dimana untuk kode-kodenya ada 3 tadi. Itu yang create fungsinya itu untuk membuat, dari katanya saja create itu membuat, baik itu membuat database maupun tabel. Nah, di sini yang diartikan membuat itu bukan membuat keseluruhan dari struktur tabel atau database-nya, tapi hanya membuat kerangka atau wadahnya saja. Kalau misal kita ibaratkan itu ada ember berisi air. Nah, ember itu yang kita create di DDL. DDL itu fungsinya untuk membuat embernya dulu, embernya dulu. Sedangkan untuk airnya itu berbeda, bukan fungsi dari DDL seperti itu. Kemudian untuk drop itu fungsi untuk menghapus database dan juga tabel yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir ada alter. Alter ini untuk mengelola atau memodifikasi atau juga untuk intinya manajemen dari struktur tabel yang telah dibuat, seperti itu. Kemudian yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language. Di dalam DML ini fungsinya, kalau tadi DDL itu membuat struktur kerangka wadah dari database atau tabel, kalau ini baru berkaitan dengan data, baik itu mengisi, memodifikasi, menghapus ataupun menampilkan. Jadi kalau misal kita ibaratkan tadi ada sebuah ember yang berisi air, embernya itu dari DDL, airnya itu dari DML. Di dalam DML itu ada 4 kode. Yang pertama ada select. Select itu fungsinya untuk menampilkan atau mengambil data pada tabel, data-data tertentu saja. Contoh, ada tabel pada database namanya siswa. Siswa ini terdiri dari beberapa kolom, ada kolom list, nama,
kelas sama alamat misalnya. Kemudian ada beberapa data di situ, misal list 2055 atas nama Agus, list 2056 atas nama Andi, list 2057 atas nama Putri dan sebagainya ya. Misal tabel satu kelas ya, kelas Sija 11 Sija 4 misalnya. Nah, di dalam tabel tersebut itu ada guru yang ingin melihat data kelas 11 Sija 4, tapi yang dicari hanya misal yang beralamat misal hanya di Danakerta, siswa-siswa yang beralamat di Danakerta. Nah, untuk memilah, untuk hanya menampilkan siswa yang hanya beralamat di Danakerta, itu perintah yang digunakan adalah select ya, select seperti itu. Jadi fungsinya itu seperti itu gambarannya. Kemudian lanjut ke yang kode yang kedua, namanya insert. Sesuai dengan namanya itu untuk memasukkan data pada tabel. Kemudian yang ketiga ada update. Update ini digunakan untuk merubah atau memodifikasi jika ada data yang kurang atau salah. Misal ada di tabel siswa ada yang namanya misal Agus Susilo ya, Susilo misal. Ternyata setelah dilihat itu namanya salah, ternyata bukan Agus Susilo tapi misal ternyata namanya Agus Sutrisno. Nah, untuk merubah dari Agus Susilo ke Agus Sutrisno itu digunakan kode yang namanya update seperti itu. Kemudian yang terakhir ada delete. Delete ini untuk menghapus data pada tabel seperti itu. Kemudian yang terakhir ada DCL atau Data Control Language, di mana fungsinya itu untuk mengendalikan hak pemakai, hak user. Jadi user atau pengguna mana saja yang bisa mengakses database diaturnya melalui DCL, yang dimana DCL itu terdiri dari dua kode. Yang pertama ada grant, itu memberikan hak akses atau memberikan izin kepada user. Kemudian kalau revoke itu untuk menghapus hak user untuk mengakses database seperti itu. Oke, silakan. Mungkin video kali ini hanya cukup seperti itu dulu. Silakan benar-benar dipahami apa yang sudah saya sampaikan mengenai komponen-komponen atau subkode dari bahasa pemrograman MySQL. Ada 3, DDL, DML, dan DCL. Dipahami. Silakan apa yang sudah saya sampaikan dirangkum, kalau bisa dicatat ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya bahas mengenai lebih detail dari DDL. Mungkin juga akan saya demokan mengenai seperti apa sih kalau misal kita membuat suatu atau coding dengan MySQL itu seperti apa sih. Nanti mungkin akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi kalian dan semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.